melakukan aksi nyata satu berkaitan dengan pelatihan saya nih Pak ya, yang pertama. Nah sekarang ada tugas lagi Pak untuk aksi nyata 2, di mana aksi nyata 2 ini tujuannya adalah menyusun perencanaan pembelajaran, perencanaan pengembangan PPK, perencanaan sarana dan prasarana, serta menyusun RKT dan RKAS Bapak. Nah di situ diharapkan Bapak Pengawas bisa menghadiri acara diskusi tersebut. Untuk bisa terlaksana acara diskusi tersebut, otomatis saya butuh Pak Malik juga ada di sana. Kira-kira Pak Malik bisa. Sebentar Bu, ini kegiatannya berupa diskusi ini. Ya. Oke. Tujuannya tadi untuk membahas apa saja itu? Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pengembangan yang kedua, perencanaan pengembangan PPK. Yang ketiga, perencanaan sarpras. Perencanaan sarana dan prasarana. Ya, betul. Yang keempat, menyusun RKT dan RKS. Oh, yang terakhir adalah penyusunan RKT dan RKS. Itu penting sekali Bu. Ya. Saya harus datang. Harus ya Pak ya, alhamdulillah. Oke, kira-kira kapan Pak? Kan ini masih ada waktu sekitar hari Rabu, Kamis, dan Jumat, hari ini. Rabu, Kamis. Hari Jumat saya kosong. Hari Jumat saja ya Pak. Sekitar jam 9. Itu kebetulan jadwal saya sudah selesai. Nah, waktu itu yang kosong tidak ada kegiatan, saya akan hadir ke lembaga jenengan. Jadi nanti saya siapkan untuk kegiatan diskusi ini yang akan dihadiri oleh Pak Malik, tepatnya di hari Jumat pukul 9 ya Pak. Terima kasih Pak Malik atas kesediaan waktunya bisa hadir dalam kegiatan diskusi ini. Terima kasih Ces. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Malik, Pengawas Pendidikan Kecamatan Lumajang, yang sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang Bapak Ibu dan pendidik dan tenaga kependidikan yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang kuasa burung cendera. Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah diskusi ya. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa diskusi ini tentang pelaksanaan bagaimana kepemimpinan dan manajemen sekolah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelumnya. Yaitu tentang materi adalah bagaimana perencanaan pembelajarannya, terus bagaimana perencanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di SD Rogo Turunan 01 ini, dan yang berikutnya penyusunan RKT dan RKAS, dan yang terpenting adalah sarana dan prasarana yang ada di SD di Rogo Turunan 01 ini bagaimana bisa mensupport terhadap proses pembelajaran anak-anak untuk meraih cita-citanya. Besar harapan kami diskusi ini berjalan dengan lancar. Untuk itu monggo saya harapkan nanti Bapak Ibu aktif ya, semuanya terlibat. Mungkin ada unek-unek atau pendapat yang ini. Acara yang kedua, ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada beliau, disilakan. Hari ini kita fokus kepada perencanaan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, perencanaan sarana dan prasarana. Dan yang keempat adalah penyusunan RKT dan RKAS. Menganalisa kurikulum. Yang berikutnya mengidentifikasi
karakteristik siswa, dan yang ketiga memahami sumber daya. Selanjutnya, membantu merumuskan tujuan pembelajaran. Menyusun tujuan pembelajaran itu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Yang kedua, memastikan tujuan pembelajaran selaras yang perlu kita pertimbangkan. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat dari soal berikut, monggo. Baik Bapak Misbah, silakan Pak. Mungkin karakteristik perkembangan usia anak, yaitu kelas bawah antara kelas 1 sampai kelas 3, yang kedua kelas 4 sampai kelas 6. Karakteristik yang unik pada kelas bawah mungkin di sini anak cenderung pembelajaran itu melalui permainan. Di sini jelas, ya, karena anak kecil itu biasanya untuk konsep abstrak itu masih belum bisa. Ini. Kemudian yang kedua, cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek. Ini. Jadi kita harus betul-betul untuk guru kelas 1 sampai guru kelas 3 lebih banyak perhatian pada anak. Ini. Gitu saja Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Misbah. Aplaus untuk Pak Misbah. Ada ice breaking sedikit untuk Bapak Ibu. Monggo silakan berdiri semuanya. Putar-putar, bertepuk tangan. Sambil nyanyi ya Bapak Ibu. Silakan goyangannya. Tujuan utama peningkatan kompetensi yang pertama, dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan secara signifikan. Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menjawab tantangan pendidikan. Karena di setiap era itu memiliki tantangan pendidikan yang berbeda, sehingga pendidik perlu memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Apa sih pedagogik itu? Pedagogik itu memahami teori belajar, strategi pembelajaran yang efektif, dan cara menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, teknologi. Keempat, kurikulum. Kelima, evaluasi. Keenam, manajemen kelas. Dan yang ketujuh, kita fokus dulu kepada satu ya. Pertanyaan pertama, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam upaya peningkatan kompetensi pendidik di sekolah kita? Monggo. Ya, Ibu Azimah. Atas kesempatannya. Yang pertama adalah tentang waktu yang terbatas. Yang kedua, dukungan finansial. Yang ketiga, akses terhadap sumber belajar. Yang keempat, motivasi dan kesadaran kita. Yang kelima, kesesuaian. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Azimah. Baik, terima. Kalau kita bahas tentang sarpras, panjenengan pasti yang ada di pikirannya banyak sekali ya. Baik Bapak Ibu, tujuan utama perencanaan itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana sarana dan prasarana yang memadai itu mendukung proses belajar mengajar. Yang ketiga, menunjang pengembangan potensi siswa, di mana sarana dan prasarana yang lengkap itu memungkinkan siswa mengembangkan berbagai minat dan bakat. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kenapa? Karena sekolah perlu dilengkapi dengan teknologi informasi supaya sarana dan prasarana yang paling dirasakan di sekolah kita. Monggo, iya Ibu. Ya, terima kasih Bu Retna. Di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa kekurangan yang ada di sekolahan kita. Yang pertama yaitu
kurangnya alat teknologi ada tapi tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Yang kedua, alat peraga dan media pembelajaran yang terbatas, lapangan dan fasilitas olahraga, fasilitas laboratorium, dan tempat istirahat atau area bermain untuk anak-anak yang kurang. Terima kasih. Aplaus untuk Bu Isra. Terima kasih Bu Is ya. Sesuai dengan kondisi real di sekolah kita ya. RKT dan RKAS. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan di sini. RKT dan RKAS itu adalah dokumen penting yang menjadi pedoman bagi sekolah dalam menjalankan kegiatan selama 1 tahun. Dokumen ini memuat program kerja, target yang ingin dicapai, serta alokasi anggaran yang dibutuhkan. Akan dijawab ya. Apakah semua program dan kegiatan sekolah telah terakomodasi dalam RKT dan RKAS? Monggo, siapa yang bisa menjawab untuk pertanyaan pertama? Baik, Bu Nova. Terima kasih Bu Ratna untuk waktu yang diberikan. Menurut saya, dalam praktiknya tidak semua program dan kegiatan sekolah selalu terakomodasi secara sempurna dalam rencana kerja tahunan atau RKT dan juga rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova. Aplaus untuk Bu Nova. Acara berikutnya adalah refleksi dari Bapak Malik selaku pengawas pendidikan Kecamatan Lumajang, kepadanya disilakan. Terima kasih. Saya sangat berbangga sekali di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya dalam berdiskusi tadi. Saya perhatikan banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan yang juga telah mendapatkan jawaban, mendapatkan respon dari Ibu Kepala Sekolah dengan baik. Diskusi ini tentunya ingin mendapatkan solusi yang terbaik untuk kemajuan SD Negeri Rogo Turunan 01. Kalau bisa saya sampaikan untuk perencanaan pembelajaran di materi yang awal tadi, bahwa perencanaan pembelajaran yang baik adalah kunci dari keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan perencanaan yang matang, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan efektif, sehingga siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Untuk materi yang kedua tentang perencanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, yang bisa saya sampaikan, adanya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kita bersama, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Anam, kepada beliau disilakan. Cara semoga musyawarah yang tadi kita diberikan manfaat untuk lembaga dan kita semua. Al-hadiniyah wa qawlillahi ala syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara telah kita laksanakan bersama-sama. Mari acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.